mereka itu jadinya bisa lebih menahan diri dalam sisi craving. Minum alkohol ini membuat orang itu lebih gampang gemuk apa lebih gampang kurus? Oke, selamat siang Dr. Made Putri. Selamat datang ke acara podcast Rejuva yang saya namai iseng-iseng namanya Dokkes, Doctors Podcast. Jadi kita lumayan produktif setiap hari produksi podcast. Nah, pertanyaan untuk Dr. Made Putri yang ahli di bidang kesehatan pasien untuk membuat pasien-pasien itu lebih mudah menurunkan berat badan, untuk membuat pasien itu lebih mudah untuk memperbaiki body shape secara medis dengan baik dan sehat. Nah, saya mau menanyakan beberapa hal yang selalu ingin diketahui oleh pasien-pasien, ya. Terutama ini yang lifestyle yang sering orang ketika berlibur ke Bali, misalkan Dr. Made Putri di Rejuva Bali, pasti orang itu kepingin have fun, pergi ke beach club, pergi ke tempat-tempat yang mereka ingin merasakan vibe-nya, kemudian, nah biasanya kan mereka minum alkohol nih. Nah, minum alkohol ini secara fakta medisnya itu membuat orang itu lebih gampang gemuk apa lebih gampang kurus, Dr. Made Putri? Oke dokter, jadi kalau kita bicara tentang ingin menurunkan berat badan nih, supaya berat badan kita ideal, kemudian body shaping kita nih juga ideal gitu ya. Itu kan sebenarnya dipengaruhi dari beberapa faktor ya dokter ya. Salah satunya tadi yang dokter Adil sebutkan yaitu alkohol. Which is kita tahu sendiri sebenarnya alkohol dan merokok itu adalah termasuk stres oksidatif dalam tubuh kita, yang pastinya dia akan mempengaruhi dalam metabolisme yang terjadi dalam diri kita ini gitu. So kalau pasien-pasien saya sih biasanya nih yang mereka itu memang pengen komit untuk menurunkan berat badan, saya pasti selalu bilang di awal agar pasien-pasien itu memiliki ekspektasi yang sama nih dengan saya sebagai dokter yang menangani. Yang pertama pastinya kalau ingin menurunkan berat badan kita harus memperbaiki dari kalori, asupan kalori yang kita makan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini sendiri adalah olahraga dengan intensitas ringan ke sedang gitu ya dok. 3-5 kali seminggu lah dokter gitu, 30-45 menit, misalnya mau treadmill, yoga, pilates, apapun yang diminati pasien. Kemudian yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya tidur. Bagaimana tidurnya ini cukup dan berkualitas atau tidak. Dan yang keempat nih yang dokter Adri tanyakan adalah alkohol dan rokok. Pastinya kalau alkohol dan rokok tadi saya minta pasien bisa membatasi, mengurangi, bahkan stop, karena stres oksidatif yang terjadi pada tubuh kita mempengaruhi proses metabolisme yang terjadi. Secara tidak langsung pembakaran lemak pun juga akan terhambat apabila metabolisme kita itu melambat atau terganggu dokter, begitu. Jadi sih kalau bisa dibatasi dokter kalau dari my POV. Kata kuncinya begitu. Berarti kan metabolisme kan Dr. Made Putri? Kata kuncinya metabolisme, betul banget. Tanda-tanda orang itu metabolismenya baik atau tanda-tanda orang itu metabolismenya kurang baik? Oke, jadi kita simpel aja ya dok. Dulu kalau kita masih muda nih, kita mau makan sebanyak apapun, kayaknya badan tuh langsing-langsing aja gitu dok. Kemudian kita mau begadang, bahkan nggak tidur ya, having fun, misalnya mau dugem segala macem, pagi-paginya tuh kita aktivitas tuh seger-seger aja dok. Nah, kalau misalnya metabolisme itu udah menurun, kita itu kayak merasakan tanda-tanda, kok kayaknya badan aku nih udah agak-agak tanda kutip jompo gitu ya dok ya. Jadi begadang, nggak terlalu begadang, tapi bangun pagi itu rasanya badan itu kok remek gitu ya, kayak nggak enak gitu. Terus juga kalau makannya sedikit, naiknya banyak, turunnya itu juga susah dok. Nah itu salah satu tanda-tanda metabolisme kita ini harus diperbaiki, lajunya yang turun ini harus ditingkatkan, begitu dokter. Nah, apa cara yang bisa dilakukan pasien secara mandiri untuk memperbaiki metabolismenya ini tanpa tindakan medis dulu ya? Kemudian setelah itu kalau pasien sudah berusaha,
apa saran Dokter Made Putri untuk solusi medis supaya metabolisme pasien ini baik, tidak cuma masalah turun berat badan, tapi meningkatkan kesehatan secara keseluruhan? Oke, pastinya kalau kita untuk melakukan secara mandiri, seperti faktor-faktor yang tadi saya bilang ya dok. Yang pertama, kita pilih-pilih nih apa yang kita mau makan atau yang kita mau menjadi asupan kita sehari-hari. Baik itu dari makanan, minuman ya. Makanan kita hindari yang terlalu tinggi karbohidrat, terlalu tinggi gula, terlalu tinggi lemak, itu kita pastinya hindari dok. Kemudian perbanyak buah dan sayur. Buahnya pun juga kita pilih-pilih. Jangan cuma sekedar buah aja, tapi kalau buahnya tinggi gula ya dok, misalnya kayak durian, kemudian anggur, ya podo ae kan dok ya, itu juga kita menimbun lemak juga dalam tubuh kita. Karena kalau gula yang berlebih, pastinya kalau nggak dipakai juga ujung-ujungnya jadi lemak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa untuk teratur berolahraga dokter, karena mau tidak mau pergerakan fisik itu juga ngaruh banget di metabolisme kita. Seperti yang tadi saya katakan, tidak perlu olahraga yang heboh-heboh, cukup olahraga yang intensitasnya ringan ke sedang aja, yang penting itu regularly dilakukan selama 30-45 menit, bisa mungkin seperti sekarang yang lagi hype pilates ya, atau yoga gitu, atau treadmill di rumah mungkin yang lebih simple. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga supaya waktu tidur kita ini benar-benar cukup dan berkualitas. Artinya setiap malam kita tidur, kita mendapatkan deep sleep. Di mana pada saat deep sleep tersebut, regenerasi sel-sel dari tubuh kita itu sebenarnya kan dia memperbaiki dirinya sendiri ya dok. Kalau kita misalnya tidurnya cukup dan kita juga dapat deep sleep. Nah, yang keempat, menghindari stres-stres oksidatif yang sebenarnya itu kita bisa kontrol, seperti merokok ya, kemudian alkohol, vape dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang kelima, menurut saya nggak kalah pentingnya adalah kita regularly melakukan general check up dokter. Jadi kita harus tahu nih tensi kita berapa, gula darah kita berapa, kolesterol kita berapa, fungsi-fungsi ginjal, hati dan sebagainya, supaya kita tidak harus mengobati, tapi kita bisa mencegah gitu dok dari hasil medical check up reguler yang kita lakukan di diri kita. Nah, kalau misalnya nih pasien udah diet mati-matian, udah olahraga cang-cincung semua dicoba nih ya, dari yang hype sampai nggak hype semuanya udah dicobain gitu, udah sampai capek banget, kok kayaknya nih berat badan nggak turun-turun ya, padahal udah diet, udah olahraga, udah intermittent fasting segala macam. Nah, kemungkinan yang menjadi penyebabnya itu adalah penurunan laju dari metabolisme. So, kalau misalnya masalahnya adalah penurunan laju metabolisme, satu-satunya yang paling utama yang harus dilakukan adalah kita bisa lakukan injeksi ATP1 di Rejuva Bali gitu dokter. Ketika pasien tuh sudah dilakukan injeksi ATP1 selama beberapa waktu ya, nah itu apa yang dirasakan pasien secara laju metabolismenya dia ini, komen-komen lah pasien apa yang dia rasakan sehingga dia merasakan manfaat secara kesehatan dari injeksi ATP1 itu. Oke, karena saya sudah sangat banyak ya dok menangani pasien ATP1 ini di Bali gitu. Saya sangat senang mendapatkan input-input positif dari pasien-pasien saya. Pastinya nomor satu, mereka itu jadinya bisa lebih menahan diri dalam sisi craving atau kepengenan mereka tuh untuk makan gitu. Sangat-sangat terkontrol. Mungkin biasanya makan satu piring, mungkin setengah piring udah oke nih kayaknya aku udah kenyang gitu, bahkan mungkin seperempat piring ini udah cukup gitu. Kemudian yang biasanya mungkin dikit-dikit beli makanan online atau jajan segala macam tuh mereka udah bisa ngerem kayak gitu. Kemudian tidur, yang biasanya sulit tidur, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan lebih mudah untuk tidur. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik yang biasanya mereka itu ngos-ngosan, biasanya mereka itu capek, mereka tuh lebih fit. Kalau di Bali sini kan dominan masyarakatnya Hindu, sering melakukan upacara gitu dok. Nah, kadang-kadang upacaranya itu mungkin dilakukan di pura yang letaknya tuh kita harus naik anak tangga tuh cukup banyak gitu dok. Nah, itu banyak banget dari pasien-pasien saya mengatakan bahwa dulu saya naik tangga itu nggak sampai setengah itu dok udah ngos-ngosan gitu kan. Apalagi kita kan kayak bawa haturan Banten seperti itu kan yang kita persembahkan gitu kan. Nah, itu mereka itu bilang sama saya bahwa dulu tuh saya jalan sampai dibantu gitu karena di tengah jalan tuh dia harus stop dulu karena ngos-ngosan kayak gitu dok. Tapi dengan ATP ini tuh mereka kayak wah ini cuman segini doang nih gitu dok. Jadi kayak bener-bener enteng gitu badannya, itu bener-bener
real testimoni dari pasien-pasien saya dokter gitu. Jadi bisa ATP ini bukan reverse cuma metabolisme sekedar kita menjadi seperti muda dulu. betul. Jadi kita itu kayak mengembalikan metabolisme kita seoke kita waktu muda dulu dokter. Iya, Betul iya. sekali. Nah, pertanyaan Begitu, pertanyaan trivial ini karena Dokter Made Putri saya tahu ini aktif juga sebagai umat di Bali kan ikut upacara-upacara ya. Nah, Dokter Made Putri itu pernah pakai ini apa namanya penahan kepala yang ada banyak buah-buahnya itu pernah Oh nggak? ya. Itu ya, maksudnya Banten yang tinggi gitu Iya, ya. yang disanggah pakai kepala itu. Kalau saya jujur ya dok, kalau bikin pernah, tapi kalau pakai di atas kepala saya sih belum pernah dokter. Saya selalu Kan amazed jujur itu. dok, jujur, jujur. Sangat indah dilihat dan menurut saya ya perlu kemampuan fisik yang prima untuk melakukan semua Yes. aktivitas-aktivitas kita ya, termasuk Ya, aktivitas ya. kultural yang ada di Bali itu sangat-sangat perlu aktivitas prima. Jadi metabolisme yang baik itu adalah kunci dari badan kita bisa melakukan semua aktivitas itu dengan maksimal ya. Oke. Betul, dokter. Demikian Dokter Made Putri untuk podcast kita edisi ke-12. Kita akan terus berlanjut dengan edisi podcast berikutnya bersama Dokter Made Putri dari Rejuva Klinik Bali. Terima kasih. Oke, thank you so Terima much kasih. Dokter Om Adri. Swastiastu. Thank you so much. Om Santi Om dokter. Oke, excellent. Suk semua dokter, matur suk semua.